Anda dalam keadaan sehat, berjumpa lagi di acara yang selalu menghadirkan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Terima kasih pemirsa, Anda telah menjadi sahabat kami selama ini dan tidak terasa loh ya. Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode. Kenapa? Karena kami peduli terhadap kesehatan Anda. Makanya kami terus berbagi informasi ya. Dan supaya kita makin akrab nih pemirsa, bukan hanya berjumpa di layar kaca, tapi juga kami sekarang menghadirkan Go Healthy Community. Ya, jadi ayo silahkan bergabung di mana Anda akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan juga banyak tips kesehatan dari para praktisi. Bagaimana caranya bergabung? Silahkan di-scan barcode yang ada di layar kaca. Ayo silahkan. Ya, dan saya akan ucapkan selamat datang di Go Healthy Community. Oke, pemirsa, saya ditemani oleh dua sahabat saya, abang-abang ganteng. Nah, ada Bang Faidon juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Dan bersama saya dan juga Bang Faidon, Mas Nurman, ada seorang ibu, namanya Ibu Lestari. Ibu Lestari apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lestari kesibukannya apa aja sih, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Ya. Ibu, daerah mana tinggalnya? Tanjung Priuk. Wah, Tanjung Priuk. Supaya kita makin kenal, profilnya seperti apa sih Ibu Lestari ini? Ada masalah kesehatan apa sih sampai datang ke Go Healthy? Mari kita simak tayangan yang satu ini. Lestari. Di usianya yang sudah 50-an tahun ini, ia bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sebab Lestari belajar banyak dari pengalaman yang dialami oleh mendiang suami tercintanya, bahwa pola hidup sehari-hari itu bisa berdampak pada kesehatan. Ia bercerita, sang suami meninggal dunia pada Oktober tahun 2023 kemarin. Hal ini tentu membuatnya terpukul. Lestari mengatakan, sebelum meninggal, suaminya memang sudah memiliki riwayat kolesterol, gula darah, dan tekanan darah yang tinggi. Oleh karena itu, ia ingin bisa menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Sehari-hari, Lestari sudah lebih memperbaiki pola makan serta tidurnya di malam hari. Kemudian, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Perubahannya dengan memakai tek laser tuh alhamdulillah badan saya seger, sehat, dan beraktivitas pun tuh enak. Ibu Lestari ini belajar dari kisah suami tercinta yang memang tadi dari tayangan kita lihat, memang ibu kan tadi cerita ya, badannya besar ya Bu ya? Iya. Obesitas. Mohon maaf nih dulu, beratnya suami berapa Bu? Sekitar 115, kadang 100. Tingginya berapa, Bu? 165. Wow, berarti Fix. gede banget itu Iya, besar sekali ya, dengan dan tinggi kayak gitu ya. Iya. akhirnya memang sang suami punya masalah kesehatan ya Bu ya? Iya. Kolesterolnya tinggi ya? Iya. Lagi? Gula darahnya? Gula darah ada. Ada. Tensi? Tensi tinggi. Ada juga. Iya. Sampai akhirnya meninggal di Oktober 2023. Iya. Gitu ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu melihat bahwa ini adalah hal yang tidak baik kalau dibiarkan, makanya Ibu menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan. Iya, Betul ya Bu? Betul ya. Rutin pakai lasernya? Rutin dong. Cakep banget. Oke, kita akan tanya kepada Bu Lestari, manfaat apa yang dirasakan ya setelah menggunakan teknologi laser. Tapi saya mau tes dulu Ibu pemahaman soal yang satu ini. Kalau kadar gula darah rendah, kita bebas makan manis. Benar apa salah? Ya salah. Salah. Kata bebasnya itu yang salah. Kata kalau- bebasnya yang Iya. salah, makanya Ibu memilih jawaban salah. Oke. Apakah pernyataannya tepat? Ya, tepat bahwa ini adalah jawabannya salah. Bahwa ketika orang mengalami kadar gula darah rendah kan nggak melulu karena gula darah rendah, kan bisa terjadi karena faktor lain. Apa misalnya memang makanannya kurang, kemudian ada hal-hal lain, masalah pengobatan, masalah psikologis juga bisa menyebabkan gula darah menjadi rendah. Kurang tidur juga bisa menyebabkan gula darah menjadi rendah. Ya, tapi apapun itu sebaiknya memang harus diperiksa dulu. Dan pemirsa harus tahu bahwa ketika Anda mengalami gula darah rendah, terus kemudian gara-gara satu kejadian, Anda terus-menerus makan dan minum yang manis, nantinya gula darah bisa naik. Pun ketika gula darah rendah, sebaiknya manisnya memang jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi manis yang sintetis, misalnya dari gula, itu gula darah kita meningkat sesaat dan proses peningkatan itu menyebabkan perlukaan dinding dalam pembuluh darah. Menyebabkan peradangan. Ini memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Itu sebabnya orang yang mencari solusi dengan mengkonsumsi yang manis-manis dengan alasan gula darah rendah, berisiko mengalami penyumbatan pembuluh darah dan pengentalan darah. Jadi memang tepat, mungkin intuisi ya, ibu mungkin tidak mengerti secara medis di dalamnya seperti apa,
ketika mengalami masalah gula darah rendah, kemudian mengalami penuaan, tanpa mungkin melihat di dalamnya mungkin udah seperti ini nih, di dalamnya pembuluh darah ibu juga sudah mengalami masalah ini. Ibu secara intuitif, intuisinya jalan gitu ya, untuk menggunakan teknologi laser, itu saya apresiasi. Artinya ketika ada sesuatu kayak gula darah rendah, turun badan lemas, itu kan berarti sesuatu yang tidak natural, tidak alami, memang harus diperiksakan. Tepat jawabannya, dan pemirsa jika mengalami masalah yang sama, segera lakukan pemeriksaan kesehatan dan boleh melakukan tindakan yang sama seperti Ibu Lestari untuk mulai menggunakan teknologi laser. Oke, pemirsa, dari Bang Fairul kita belajar kalau pernyataan kadar gula darah rendah bebas makan manis adalah sebuah pernyataan yang salah. Makan manisnya boleh, tapi harus dipilih-pilih juga sumber makanannya harus seperti apa. Apa saran dari Bang Faidon supaya aman dan sehat? Kalau manis itu lebih suka makan dari buah-buahan. Tapi kalau pemanis saya lebih memilih madu. Nah, kalau madu hati-hati ya, pilih produk yang ada badan POM-nya. Dan kemudian saya memilih gula aren. Setiap hari saya mengkonsumsi pemanis yang seperti ini. Dengan catatan memang olahraga adalah bagian dari hidup saya. Oke, jadi itu tipsnya kalau gulanya mau agak sedikit dinaikin supaya pengennya agak manis-manisnya tapi aman. Buah, gula aren, madu. Ya. Ya Bu ya? Siap. Oke, ada masalah nggak dengan tensi? Nggak ada. Gula darah? Nggak ada. Nggak ada. Kolesterol? Nggak ada, Pak. Emang dari dulu Ibu aman, terkendali semuanya atau bagaimana? Aman, saya kan makannya juga pilih-pilih saya. Terus kalau makan pohon banyak saya udah cukup sedikit aja, udah cukup. Ibu mah tahu takaran, Iya, ya kayak tahu gitu. jumlah. Iya. Memang sadar dari dulu tuh Bu? Iya, iya. Belajar dari kisah sang suami akhirnya menggunakan teknologi laser. Yang pakai laser sebetulnya Ibu dulu atau Bapak dulu? Bapak dulu. Dulu Bapak alasannya apa tahu nggak? Saya menjaga kesehatan, Bapak biar juga lancar peredaran darah, sadar. biar ya sehat ya. Jadi Bapak pakai, Ibu juga pakai? Dipakein, ya. Nah, yang Ibu rasakan sekarang apa Bu manfaatnya setelah menggunakan laser? Terasa segar badan, bugar, enak deh. Emang dulu nggak gitu? Ya kerasanya tuh lebih bugar gitu loh. Oh gitu? Iya. Itu kan perasaan ibu Iya, saja. yang diperiksa apa? Nah, diperiksa Tensinya nggak? segala Karena gini, macam gitu. sekali lagi pemirsa saya tidak pernah bosan Bapak bilang bahwa kesehatan pemirsa nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Ibu rutin diperiksa nggak? Cek-cek si rutin. Rutin? Iya. Yang terakhir aja, ada masalah nggak kolesterol, tensi, gula darah? Nggak ada. Terakhir kemarin puasa mau lebaran itu saya donor darah. Donor darah? Waduh. Normal semua. Semua normal. Keren banget. Semua orang pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Artinya umur boleh tambah, tapi fisik tetap muda. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menjalankan pola hidup sehat bagi yang udah telanjur sakit, obat dari dokter dan kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser. Nah, sedikit sebelum saya menjelaskan cerita tentang cara kerja laser, saya mengingatkan sama Anda, ketika Anda pun menggunakan laser, pola hidup ini harus diubah. Kenapa? Sebab ketika Anda menggunakan laser tapi proses yang menyebabkan sakit nggak Anda ubah, si lasernya juga ngap-ngapan. Ya, artinya Anda itu tetap membiarkan tubuh Anda dirusak dengan pola hidup yang tidak sehat itu. Obat pun susah menolong kalau seperti itu. Iya. Tapi ketika Anda mau berubah, kita pakai obat-obatan dokter, lasernya dipakai, pola hidupnya diubah, nanti hasilnya akan baik. Nah, apa yang dilakukan laser untuk membantu menopang kesehatan Anda? Pertama yang dia lakukan adalah dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini adalah molekul seperti kelereng kecil yang dihasilkan oleh bagian dalam pembuluh darah. Jadi ntar Anda pakai seperti Kang Ronald tuh lagi pakai laser, ada sinar laser keluar di pergelangan tangannya. Nah, sinar laser itu akan membuat pembuluh darah itu membuka seperti ini, pemirsa, ya. Dia terbuka karena bagian dalamnya itu menghasilkan kayak kelereng kecil, molekul kecil yang namanya oksida nitrit. Nah, ketika dia sudah dihasilkan di pergelangan tangan, dia akan nyebar ke seluruh tubuh, tapi butuh waktu karena panjang pembuluh darah dalam tubuh kita itu lebih dari 100.000 km. Ketika dia sudah beredar, dia akan membantu membuka pembuluh darah sehingga Anda yang punya hipertensi ketika menggunakan teknologi laser akan merasakan tekanan darah Anda turun terbantu. Pada orang-orang yang cukup berat, bekerja sama tadi obatnya misalnya tadinya 3 bisa jadi cuma 1 aja. Tapi tentunya nanti ketika Anda menggunakan obat dan ingin mengurangi dosis, tetap konsultasikan pada dokter Anda. Nah, yang kedua yang dilakukan teknologi laser adalah mengurai penggumpalan darah yang lazim dialami oleh orang-orang yang punya pola makan tidak sehat. Darah yang menggumpal itu seperti ini. Nah, kebayang nggak di dalamnya ada kolesterol yang terjebak dan di dalam darah itu ada gula darah yang tidak bisa terpakai, trigliserida juga terjebak, asam urat juga terjebak. Dan ketika Anda menggunakan teknologi laser,
si gumpalan darah ini bisa terurai. Proses ini disebut dengan fibrinolisis. Nah, ketika dia terurai, maka si darah itu bisa mengantar gula, kolesterol, trigliserida, asam urat yang berlebihan bisa dibuang. Bayangkan ada 2 proses sekaligus berjalan bersamaan, masih ada satu lagi. Dia membantu mengaktifkan mitokondria sehingga gula itu bisa dibakar, energi bisa dibakar. Dan ketika orang pakai, sensasi segar itu bukan karena perasaan. Karena memang secara ilmiah terbukti ketika laser dipakai, gula dipakai, tenaga kita jadi naik, oksigen kita jadi naik di dalam darah kita. Nah, ketika Ibu Lestari juga memakai teknologi laser, perasaan sehat itu beliau rasakan. Dan saya sih berharap Anda saat ini mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser supaya bisa punya hidup lebih sehat, lebih bugar di masa yang akan datang. Ini kan juga harus jadi pelajaran ya bagi pemirsa di rumah, terutama yang masih muda ya. Artinya kalau yang namanya penyakit ini bukan berarti kita yang masih muda ini nggak bisa kena penyakit. Banyak contohnya ya, di sini kita sudah menyaksikan beberapa orang, bahkan ratusan orang saya lihat yang dia masih muda tapi sudah kena penyakit komplikasi. Penyakit Ini komplikasi pembuluh darah ya. pembuluh darah ya, terutama yang jantungan, gagal ginjal, bahkan yang stroke pun ada gitu. Ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa oh ternyata yang namanya menjaga kesehatan tuh harus mulai dari sekarang. Nggak bisa kita tunda nanti di usia tua aja deh saya tunda. Nggak bisa. Karena kalau misalkan sudah komplikasi maka sudah ada nih terjadi kerusakan di pembuluh darah kita. Jadi kalau kita masih muda, kita masih merasa sehat dan juga memang hasil pemeriksaannya sehat, ya berarti harus kita jaga. Mulai dari sekarang kita tetap terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Kita tambahkan laser di sini untuk menjaga agar 4 pilar pola hidup sehat kita tuh sempurna. Dengan kita menyempurnakan pola hidup sehat kita gitu, kita ajak keluarga kita, lingkungan kita semuanya, maka yang namanya kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita juga akan ikut terjaga. Dan untuk pemirsa di rumah yang pastinya adalah kesehatan itu adalah nomor 1. Kesehatan menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian gaya hidup sehat kita. Iya pemirsa, jangan sampai terlambat keduluan sama komplikasi. Jaga kesehatan sebelum kesehatan itu hilang, makanya gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini alat yang saya pakai ini ya. Jadi ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakan rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya pemirsa, jadilah seperti Ibu Lestari dan almarhum suaminya. Take action, menggunakan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Silahkan ya. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat hidup sehat, tidak menunda-nunda lagi, ada promo dan ada cicilan 0% ya. Supaya Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ayo siapapun Anda, usia berapapun Anda, jangan lupa jika Anda ingin hidup bahagia, Anda harus sehat. Jika Anda ingin sehat, jaga kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan baik karena akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga semangat! Kembali lagi di Go Healthy, mari kita tiru apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lestari ya. Sudah menggunakan teknologi laser. Nah, Ibu kan rutin pakai teknologi laser nih, Bu? Pakai. Sehari berapa kali, Bu? Sementara 1 kali. Kapan nah? Malam, jam-jam 8. Pagi-pagi nggak dipakai paginya? Belum. Itu bisa dipakai. Iya, iya. Ini saya cerita kisah saya aja nih, Iya. Bu. Saya ini pakai teknologi laser 2 kali. Oh, iya. Sebelum tidur 60 menit, tidurnya terus hilang Bu langsung. Iya. Bu, pagi-pagi seger, pakai lagi. Saya kalau pagi-pagi pakai sambil beraktivitas. Saya nyetir ya pakai nyetir. Saya lagi olahraga pakai olahraga. Yang namanya teknologi laser ini kenapa sih kita harus pakai 2 kali ini dalam 1 hari ya? Yang pertama itu kita pakai di pagi hari. Tujuannya adalah agar tubuh kita itu bertenaga. Sehingga ketika beraktivitas pada hari itu, tenaga kita tuh banyak. Gula darah dipakai, kolesterol dipakai pada saat itu. Kemudian yang kedua, kita pakai pada malam hari sebelum kita tidur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hormon melatonin tubuh kita. Sehingga tubuh kita pada saat tidur itu dia akan lelap, nyenyak, dan yang pastinya ini membantu tubuh kita untuk regenerasi sel. Nah, ada satu
hal yang alami terjadi dan pasti terjadi oleh apa yang dirasakan oleh perempuan, yaitu menopause. Ya. Ibu sudah menyiapkan untuk memasuki usia ada premenopause, ada masuk menopause? Sudah dong. Sudah, karena itu adalah satu perubahan besar yang akan terjadi ya. Buat Anda terutama nih, para perempuan di Indonesia yang mau memasuki masa menopause, penting buat Anda simak. Tahukah Anda, kami punya tips untuk tetap bugar di masa menopause. Ya, jadi untuk ibu ya, untuk Ibu Lestari, untuk pemirsa di rumah yang mungkin sudah mendekati usia menopause ya, sudah masuk usia 40-an tahun ke atas, atau masuk usia 50 tahun tapi masih belum menopause nih, berarti kita harus menyiapkan tubuh kita nih. Karena apa? Menopause ini nanti akan ada banyak perubahan pada tubuh kita. Yang pertama adalah perubahan hormonal. Hormonal ini hormon apa saja yang terikat? Ada estrogen, progesteron. Progesteron dan estrogennya ini akan menurun. Yang namanya progesteron dan estrogen ini dia berkaitan erat dengan yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ketika terjadi penurunan estrogen dan progesteron, maka yang namanya pengentalan darah terjadi. Kolesterol kita ini yang menjadi bahan baku estrogen dan progesteron ini akan meningkat. Karena produksi estrogen dan progesteron yang menurun, bahan bakunya nggak dipakai gitu. Kemudian apalagi yang terjadi? Terjadinya kekakuan pembuluh darah kita. Karena yang namanya pembuluh darah kita ini dia dilindungi oleh estrogen dan progesteron. Jadi kalau sudah menurun, maka pembuluh darah kita juga sudah nggak ada lagi nih yang melindungi. Kemudian apalagi yang terjadi? Terjadilah perubahan fisik. Perubahan fisik ini kenapa bisa terjadi? Tulangnya mengeropos ya. Kemudian ada juga karena otot-ototnya yang sudah mengecil. Semuanya ini sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita siapkan dimulai dari sebelum memasuki usia menopause itu sendiri. Apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama kita siapkan adalah kita siapkan perubahan fisik tersebut. Perubahan fisik ini kenapa harus kita siapkan? Karena jangan kaget tiba-tiba kok saya menjadi kurus ya? Kok saya menjadi berlemak ya? Kok saya menjadi membungkuk ya? Nah, dengan kita menyiapkan perubahan fisik ini, maka kita tahu kita mau pakai apa nih? Kita mau olahraga apa nih? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah siapkan diri kita untuk merasakan perubahan-perubahan tersebut. Ada yang namanya hot flash nanti kalau orang-orang yang sudah memasuki usia menopause. Kemudian ada nyeri badan. Kemudian terjadilah yang namanya peningkatan tekanan darah dan kolesterol di tubuh kita. Ini merupakan hal yang normal tapi tidak bisa kita normalisasi. Ini harus kita siapkan dengan cara apa? Kita olahraga yang cukup, tidur kita koreksi juga. Kemudian apalagi? Yang pastinya adalah kita cukupi kebutuhan gizi kita seimbang. Ada vitamin D, ada kalsium harus kita penuhi. Dan yang terakhir adalah kita sempurnakan yang namanya menjaga kesehatan kita dengan kita pakai teknologi laser. Sedini mungkin, jangan tunggu sampai yang namanya menopause itu datang. Atau kalau sudah menopause saat ini, kita pakai teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, Ibu kan sudah menggunakan teknologi laser ya, sudah berapa tahun Bu? 5 tahun ada? Ada. Bagus ya. Intranasal, dipakai nggak? Nggak tahu. Nggak tahu apanya. Pernah buka kemasannya nggak? Belum, baru kemarin dibuka, dibilang. Jadi pakai teknologi lasernya oke, bagus, tapi ternyata belum sempurna karena ternyata belum memasang dan memanfaatkan penggunaan teknologi intranasal. Ibu akan dijelaskan ya kenapa Ibu harus menggunakan atau memasang teknologi intranasal. Coba tolong dibantu. Teknologi intranasal itu adalah teknologi untuk menyambung perangkat laser dari yang ada di pergelangan supaya bisa masuk langsung ke hidung. Kenapa kita harus optimalkan penggunaan laser dengan teknologi intranasal ini? Ini kita bicara masalah kecepatan. Dan kedua, potensi dari dampak masalah pembuluh darah itu bukan hanya di sekitar jantung, tapi di kepala nih. Nah, kalau Anda yang sudah punya masalah di jantung, berarti risiko nih dengan ada masalah di kepala. Itu sebabnya penggunaan teknologi laser yang intranasal ini, ekstensi ini bagian yang penting dari teknologi laser itu sendiri. Ya, jadi pertama, ketika Anda pakai di pergelangan, kan dia mengeluarkan laser di pergelangan tangan. Nanti dia mengeluarkan oksida nitrit, molekul yang nanti menyebar ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu kira-kira, pembuluh darah dibuka gitu. Nah, untuk sampai ke kepala itu butuh waktu. Ketika Anda menggunakan teknologi intranasal, dia langsung sampainya instan, cepat, langsung dipakai di kepala. Sehingga aliran darah di otak lebih cepat terbantu. Volume darah yang masuk ke otak itu lebih optimal dalam waktu yang lebih singkat. Itu manfaat dari penggunaan teknologi laser. Dampaknya apa? Ya tadi, Ibu merasa menggunakan teknologi laser lebih mudah tidur. Kang Ronald demikian. Saya juga sama. Jadi kalau kita sok-sok nahan juga nggak bisa, matanya kayak kerip-kerip gitu. Ya. Kenapa? Karena ada kelenjar di otak yang namanya pineal, dia menghasilkan melatonin.
begitu menggunakan teknologi laser, dia disuplai darah lebih banyak sehingga menghasilkan hormon melatonin lebih banyak. Kemudian ketika Anda pakai di wajah, lihat pembuluh darah di sekitar mata itu juga lebih lancar sehingga Anda punya mata penglihatan bisa lebih baik. Pembuluh darah di sekitar hidung lebih baik sehingga Anda mengurangi risiko alergi. Pembuluh darah di sekitar otak di sebelah samping, di sekitar telinga ini lebih baik, lebih cepat sehingga keseimbangan Anda lebih terbantu. Jadi ketika Anda pakai teknologi laser, pakai intranasalnya, dan itu sudah sepaket, Anda beruntung. Kita sudah dikaruniakan peluang untuk hidup lebih sehat dengan adanya teknologi laser. Jadi buah-buahannya dikonsumsi, lasernya dikonsumsi, olahraga dikerjain, Anda boleh berharap lebih sehat. Ingat saat ini kita belajar bahwa harta yang paling mahal adalah kesehatan. Oke. Bu Lestari, jadi nanti pulang hari ini ke rumah pakai laser, jangan lupa yang teknologi laser yang dipasang di hidung, intranasalnya dipakai. Ya, Dan rasakan nanti perbedaannya seperti apa. Iya. Nah, di rumah yang pakai laser siapa aja, Bu, selain Ibu? Sementara baru saya, Padahal di rumah ada orang lain. ada anak 2, Usia berapa tuh? Usia 26 sama 24. Udah bisa pakai juga. Nah, enaknya teknologi laser kan gitu ya. Betul. Barangnya satu, kita bisa gantian dipakai di rumah. Jadi sehatnya bareng-bareng ya, Bu. Ya. Jadi ajakin anak-anaknya pakai juga, gantian aja. Iya. Habis 30 menit, 1 jam pinjem nih gantian. Habis baterai kan tinggal dicas lagi. Cas lagi ya. Ya, Ya, oke. siap. Karena rugi, Bu, kalau misalkan anak-anak itu nggak pakai ya. Iya. Karena kan yang namanya anak-anak ini bukan kita lihat dari luar saja, enggak ya. Bahkan dalam penelitian itu dinyatakan bahwa mulai dari usia belasan tahun, mulai dari 11 tahun, 12 tahun, itu sudah terjadi yang namanya proses penyumbatan di pembuluh darah kita. Jadi untuk anak-anak ibu, untuk pemirsa di rumah yang masih muda, ayo kita mulai dari sekarang kita pakai laser. Kita jaga yang namanya pembuluh darah kita. Jangan sampai pembuluh darah kita itu sudah menyumbat. Dengan kita pakai mulai sedini mungkin, maka kita sudah terhindar dari yang namanya komplikasi dan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ingat sekali lagi ya, yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jaga dari sekarang juga dengan teknologi laser. Bu Lestari, Ibu sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya buat kesehatan Iya. ya. Ibu coba tolong diajak pemirsa Metro TV, penonton Go Healthy untuk jaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser seperti Ibu. Ayo semua saudara-saudara saya yuk pakai tek laser semuanya biar menjaga peredaran darah kita lancar, semua tubuh kita bugar dan sehat insya Allah selanjutnya. Dan menjaga pola makannya juga. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Pemirsa, sekali lagi jika Anda ingin sehat, yuk take action. Gunakan dokter laser ataupun Q laser dari Gogomol. Alat ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, nah ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi ayo segera dapatkan Q laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Q laser dari Gogomol. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, yuk segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.